Selamat sore. Kita kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obesya Nipara. Dan kita akan membahas topik yang telah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu adalah kebutuhan akan gaya hidup baru. Khususnya tentang kehidupan sehat ya. Di sana kita telah bahas, ini adalah kabar akhir zaman juga, tentang memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan tubuh kita, dan makanan dan minuman juga. Jadi di sesi yang sebelumnya kita telah bahas tentang makanan, khususnya terkait makanan halal dan haram, karena itu isu yang agak kontroversial sedikit. Nah, di sini kita akan membahas tentang minuman. Bolehkah seorang Kristen itu minum minuman keras atau minuman beralkohol? Nah, sebelum kita mulai dulu dengan doa ya. Kita undang Roh Kudus dalam hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu dan kami ingin pelajari lebih lanjut tentang gaya hidup baru yang baik yang Engkau inginkan untuk kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi sekarang kita mulai masuk kepada minuman. Khususnya ini minuman keras ya, atau maksudnya minuman beralkohol. Boleh nggak sih kita itu minum minuman alkohol? Anggur itu sebenarnya baik atau enggak sih? Anggur kan sebenarnya baik ya. Tapi ketika mulai jadi alkohol, banyak yang bilang, oh itu nggak baik. Padahal kalau di simbol-simbol atau dari zaman dulu gitu ya, anggur itu selalu maknanya tuh baik. Untuk sukacita. Tapi itu bisa menjadi hal yang buruk. Nah, jadi kita bisa lihat contoh kasusnya langsung. Kita baca saja dari Alkitab gitu ya, biar cepat dan gampang dan to the point. Kita langsung lihat siapakah penanam kebun anggur pertama dan yang mabuk pertama. Mungkin sebagian dari saudara sudah langsung tahu ya, bahwa itu adalah Nuh. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang 9 tentang cerita Nuh. Ini hanya sedikit saja saya bawakan. Maksudnya nggak lama-lama. Di bagian sini. Jadi ceritanya Nuh itu mulai menanam kebun anggur ketika apa? Setelah selamat dari air bah. Ini menarik ya. Kita buka Kejadian 9 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan apa? Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Intinya habis itu nanti Ham dikutuk. Tapi yang menarik apa? Kita mesti mengerti dulu, kenapa Nuh itu mabuk. Ya tentu ada yang, ini udah masuk interpretasi ya. Banyak bilang, oh dia kan nggak tahu kalau itu bisa menghasilkan alkohol dan bisa mabuk. Mungkin dia kebetulan aja minum terus mabuk. Kalau saya rasa nggak kebetulan. Jadi betul-betul apa? Ketika, bayangkan saudara menjadi Nuh. Habis terjadi apa? Malapetaka yang sangat dahsyat. Ini bukan malapetaka biasa nih. Ini dahsyat, air bah. Semua manusia, semua binatang mati. Kecuali yang ada di dalam bahtera. Berarti termasuk keluarga Nuh. Mati semua. Bayangkan begitu keluar dari bahtera, habis. Semua habis, hanya sisa kehancuran. Sedihnya pasti luar biasa. Itulah sebabnya ketika Nuh keluar dari air bah, dia langsung tanam kebun anggur. Minum. Karena memang minum anggur atau minuman beralkohol itu bisa menghilangkan rasa sedih. Nah, ini menarik ya. Saya bukan mau ngajarin sesuatu, ini udah fakta. Menghilangkan rasa sedih, tapi sesaat. Jadi bukan menghilangkan, lebih tepatnya melupakan kesedihan, melupakan stres. Jadi sebenarnya ada manfaat baiknya. Itulah sebabnya banyak raja-raja, bangsawan suka minum-minum, orang-orang kaya, dan banyak lah, intinya banyak contohnya. Orang suka minum-minum. Karena bisa apa? Meringankan hati. Jadi lebih senang gitu ya. Nah, tapi dari kita pelajari bahwa akibatnya tidak baik. Akhirnya jadi telanjang, dipermalukan, akhirnya dia mengutuk anaknya, dan seterusnya. Dan cerita yang sama juga terjadi dalam kisah apa? Dalam kisah Lot. Itu ada di Kejadian pasal 19. Mungkin saya nggak buka lagi untuk menghemat waktu, tapi nanti saudara baca di Kejadian 19 tentang Lot. Kejadiannya sama. Malapetakannya tidak sebesar air bah. Tapi kotanya, Sodom dan Gomora ya. Jadi Sodom itu hancur. Hujan sulfur, api. Lalu Lot kehilangan istrinya menjadi tiang garam. Jadi Lot itu sedih. Dia kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, kehilangan istrinya, dan dia tinggal dengan 2 anak perempuannya. Lalu singkat ceritanya apa? Lot dibuat mabuk oleh anaknya, lalu akhirnya mereka bersetubuh. Ini hubungan yang tidak boleh antara seorang ayah dengan anak perempuannya. Dan ketika ayah berhasil, adiknya juga disuruh begitu. Dibuat ayahnya mabuk. Jadi di satu sisi, alkohol itu atau minuman keras itu bagus. Jadi mesti diakui bahwa itu memang bagus dalam hal
menghilangkan atau membuat kita lupa akan kesedihan atau kesusahan kita. Tetapi ada akibat buruknya. Nah, itulah yang mesti kita pelajari. Jadi kita mesti tahu baik buruknya dan kita nilai baik nggak jadi secara keseluruhan. Ujung-ujungnya apa? Tadi ya udah ya. Lot apa? Akhirnya malah bersetubuh dengan anaknya, menghasilkan anak-anak terkutuk. Amon sama Moab ya. Nanti jadi bangsa Amon sama bangsa Moab. Jadi anggur itu ada baiknya, ada buruknya. Nah, jadi sebenarnya boleh nggak sih kita minum anggur? Ini kan kita udah belajar tentang baik buruknya ya. Nah, menarik kita langsung ke perjanjian baru saja. Perjanjian baru kita buka Efesus. Jadi ini tulisannya Paulus ya. Kita ke Efesus pasal 5, kita buka kitab kita. Pasalnya yang pasal yang kelima maksudnya, ayatnya yang kalau nggak 19, 21 ya, sebentar. Kita buka dulu. Efesus 5 ayat 19, sebentar. Ayat 18, maaf ya. Di sini katakan apa? Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Luar biasa ya. Jadi Paulus mengajarkan apa? Janganlah apa? Kamu mabuk oleh anggur. Dijelaskan kenapa? Karena apa? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi di sini ada larangan, tapi larangannya itu lebih kepada apa? Kepada efeknya. Efeknya itu apa? Menimbulkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itulah yang dapat membawa seseorang ke dalam dosa. Jadi kalau ditanya minumnya saja, minum alkohol atau minuman keras sebenarnya boleh nggak sih? Kalau kita cuma ngomong secara kaku, dosa atau tidak, jawabannya tidak dosa. Tapi kita harus menghindari efek buruknya, karena itu menimbulkan hawa nafsu. Nah, kita ke Galatia 5 sekarang ya. Galatia 5, bahkan ini suatu perintah atau peringatan yang lebih keras lagi. Galatia 5 ayatnya yang ke-21 ya. Dikatakan apa? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa ya? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemabukan. Nah, ini bukan cuma di Galatia, kalau nggak salah di Korintus juga ada. Tapi ini bisa saya kasih contohnya satu. Kemabukan, orang yang seperti itu bisa tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Keras sekali. Berarti tadi cuma dimulai dari kemabukan yang membawa hawa nafsu. Hawa nafsu bisa membawa dosa, dan itu bisa membuat kita kehilangan kerajaan Allah. Nah, terkait hawa nafsu ini lumayan menarik. Kita buka Amsal. Kita lihat ya. Kita buka Amsal pasalnya yang ke-23. Ini terkait efek atau akibat dari minum anggur ya. Di sini dikatakan Amsal 23 ayatnya yang ke-29 sampai selesai. Ayat 35 berarti. Ya. Amsal 23 ayat 29. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat. Jadi emang ada bagusnya ya. Tapi kemudian memagut seperti ular, dan menyembuhkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Luar biasa ya. Jadi di sini udah dikasih tahu ya akibat-akibat buruk dari minum anggur ya. Jadi mengaduh, mengeluh, banyak luka-luka bahkan. Jadi banyak efek jeleknya. Memang itu nikmat, tapi itu seperti ular. Seperti bisa ular gitu ya, seperti racun. Nah, efeknya yang paling terakhir tadi di 2 ayat akhir itu yang sebenarnya yang perlu kita teliti lebih jauh ya. Dikatakan apa? Ini seperti apa? Seperti orang yang di tengah ombak laut, di atas kapal berkata, orang memukul aku, tapi aku tidak merasa sakit. Jadi sebenarnya itu seperti bius. Jadi sebenarnya bukan cuma alkohol sebenarnya, segala jenis candu bahkan ya. Candu itu bukan cuma seperti narkoba ya, bahkan juga kecanduan game atau kecanduan nonton tertentu itu juga candu. Itu membuat apa? Membuat seseorang itu mati rasa. Nah, itu bahayanya. Padahal ada di suatu situasi yang tidak baik,
tapi tidak mau keluar karena dia mati rasa. Itulah bahaya dari minuman keras. Dalam susah, supaya saya lupa saya minum, supaya saya lupa saya main game atau sebagainya, itu bahaya. Karena itu memberikan pertolongan sesaat aja, melupakan, nanti begitu lagi ingat lagi kan. Nanti begitu ingat lagi, makan kalau udah kecanduan, saya mau cari minum lagi supaya lupa lagi. Nah, itu tidak baik. Jadi kita mesti melihat dari baik buruknya. Nah, yang menarik kita juga lihat bagaimana dengan Yesus. Jadi kita udah lihat akibat baik dan buruknya, perkataan Paulus. Nah, yang menarik kalau kita buka Lukas pasal, kalau nggak salah Lukas pasal 7. Ini saya mohon maaf kalau tidak terlalu hafal Alkitabnya. Tapi semua zaman sekarang udah modern, bisa di Google saja. Lukas 7 ayatnya, saya buka biar cepat. Lukas pasal 7 ayat 34 ya. Lukas pasal 7 ayat 34. Dikatakan apa? Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini kata-kata Yesus ya. Jadi Yesus mengakui anak manusia datang, ia makan dan minum. Ini bukan masalah makan dan minum biasa ya. Meskipun bisa juga diartikan begitu. Maksudnya kan biasa misalnya puasa, tapi kok dia malah makan dan minum. Tapi dibilang di sini kan, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Jadi yang diminum ini anak manusianya Yesus kan. Berarti di sini secara tidak langsung seolah mengatakan bahwa Yesus itu adalah juga peminum anggur kan. Tapi ini tuduhan. Jadi belum tentu benar kan. Nah, kita lihat kasusnya. Kita lihat kasusnya di Yohanes pasal yang kedua. Ini perkawinan di Kana. Jadi ceritanya apa dalam Yohanes? Jadi sebenarnya Yesus ini terkait anggur bagaimana sih? Tadi sebenarnya dibilang dia peminum, dia minum nggak apa-apa. Nah, tapi kita lihat Yohanes pasal 2 ya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Mungkin kalau saya bacakan di sini nanti kita kelamaan, tapi ceritanya kan adalah dalam suatu perkawinan tiba-tiba anggurnya habis. Lalu Yesus mengubah air menjadi anggur. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, Yesus saja mengubah air menjadi anggur. Berarti Yesus mendukung orang-orang minum. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah anggur itu beralkohol atau tidak? Karena sebagian orang berkata, oh tentu saja anggurnya tidak beralkohol. Yesus tidak mungkin mendukung orang minum minuman keras. Kan di Perjanjian Lama seolah banyak ya dibilang minuman itu tidak baik, minuman keras gitu kan. Tadi udah kita lihat contohnya, lalu Paulus juga ngomong seperti itu gitu kan. Jadi ini pasti jus anggur. Yesus mengubah air menjadi jus anggur gitu ya. Tapi kalau saya rasa itu cocok logi yang dipaksakan ya. Karena kalau kita lihat secara bukti internalnya, memang kata aslinya itu bisa dimaknanya ganda ya. Kata aslinya itu memang bisa diartikan jus anggur ya. Maksudnya bisa dijadikan minuman anggur yang tidak beralkohol, bisa juga yang beralkohol. Tapi kalau dari bukti internalnya, sepertinya ini beralkohol. Kenapa? Karena kalau saudara ingat dalam kisahnya, Yohanes 2, kita baca langsung ke ayat 9 ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencadok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ini secara internalnya apa maksudnya? Orang-orang biasanya hidangkan anggur yang baik dulu, setelah puas minum baru yang kurang baik. Kenapa? Karena ini tradisi yang jelas. Orang pas masih baru datang ke dalam pesta, dia masih sadar, kasih anggur yang baik, enak. Ketika mulai mabok, baru dikasih anggur yang tidak baik, karena indera perasanya sudah udah mulai mati rasa. Jadi ketika pemimpin acaranya bilang seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya anggurnya ini adalah anggur beralkohol. Karena kalau ngomong jus anggur nggak bakal dia bilang awalnya yang baik, lalu yang tidak baik. Enggak, ini ngomongin minuman alkohol, minuman keras. Makanya biasanya kasih yang tidak baik, kasih yang baik dulu, pas udah mulai mati rasa, mulai mabok gitu, mulai tipsi gitu misalnya, lalu kasih yang jelek. Nah, jadi ini tentang minuman beralkohol. Berarti Yesus mengubah minuman anggur ini, air ini menjadi minuman keras. Nah, jadi Yesus sepertinya memberikan minuman keras, tapi kan sekarang mulai menjadi seperti suatu kontradiksi. Jadi boleh nggak sih minum? Setidaknya minum itu tidak dosa. Tapi ada akibat buruknya kan. Nah, supaya lebih jelas, kita mesti belajar tentang hikmatnya. Karena ini kan bukan masalah dosa, tapi masalah akibat. Ketika kita ngomong tentang masalah akibat, yang kita bahas adalah hikmat. Kalau kita ngomong tentang dosa, bahasnya hukum. Nah, kalau hikmat, kita bacanya dari Amsal. Tadi kita udah baca Amsal pasal 23, tapi kita sekarang baca Amsal pasalnya 31.
Kita buka kitab kita, Amsal pasal yang ke-31. Di sini ada nasihat dari Ibu Lemuel kepada Lemuel ya. Ada yang bilang Lemuel ini Salomo, tapi saya rasa bukan Salomo. Nah, itu juga pembahasan yang lain lagi. Kita langsung baca saja. Setidaknya dia ada di Alkitab dan ada di Amsal pasal 31. Kita buka ya. Amsal 31 ayat 4. Kita baca dari ayat 4 sampai ayat 9. Dikatakan apa? Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jadi anggur tadi bisa artinya jus, bisa artinya minuman keras. Tapi jelas di sini ya, langsung diparalelkan dengan minuman keras. Berarti ini minuman keras jelas ya. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jadi tidak pantas untuk minum minuman beralkohol bagi seorang raja ataupun bagi seorang pembesar. Kenapa? Dikatakan jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Jadi menarik ya. Dari sini kita udah dapat 2 poin. Yang pertama, apabila saudara adalah seorang raja atau seorang pembesar yang mempunyai tanggung jawab besar, harus memiliki pikiran yang jernih dalam mengambil keputusan, jangan minum anggur, tidak baik. Dalam arti jangan minum minuman keras, karena minuman keras itu bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Tetapi kalau saudara adalah rakyat jelata atau orang yang kesusahan, di sini bilang bahkan akan binasa gitu ya, berikanlah minuman keras itu, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Jadi di sini bukannya masalah kesannya munafik, tapi memang ada 2 standar. Apabila saudara adalah seorang pemimpin, mesti mengambil keputusan, jangan minum-minum. Kalau nggak nanti kasusnya jadi seperti Raja Ahasiweros. Coba kita nggak bahas, waktunya nggak cukup. Itu banyak bikin ambil salah keputusan ya, baca kitab Ester nanti kalau saudara ada waktu. Tapi sebaliknya ya, kalau dia dalam kesusahan, ya udah nggak apa-apa. Karena lagi dalam kesusahan, biarkan dia melupakan kesusahannya itu dulu, lagi susah. Itu yang dilakukan oleh Nuh dan Lot. Tapi bisa jadi ada akibat buruk. Tapi akibat buruk itu kan tidak selalu terjadi. Cuma saudara harus tahu bahwa ada resiko itu selalu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah saudara orang yang susah hati, atau sebenarnya saudara adalah seorang raja? Ingat, kita ini adalah anak-anak raja. Kalau saudara anak raja, jangan minum minuman keras. Tapi kalau saudara orang biasa, mungkin kita lihat orang awam ya, kita jangan menghakimi dia. Kamu nggak boleh minuman keras. Mungkin dia belum menjadi anak raja, istilahnya seperti itu ya. Dan dia lagi susah hati. Orang lagi susah hati, terus minum, malah kita hakimi. Kamu nggak boleh minum ya. Kok kamu minum-minum sih? Itu tidak ada kasihnya ya, orang yang menghakimi seperti itu. Makanya di sini kalau kita baca ayat lanjutan yang masih di pasal yang sama ya, dikatakan apa? Ayat 8, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kalau kita baca konteksnya, berarti termasuk apa? Kalau emang dia lagi susah, mau minum, itu hak mereka. Berilah, jangan kamu adili. Justru kalau kamu bilang kamu larang-larang, kamu melakukan hal yang tidak baik. Nah, jadi sebenarnya baik lagi, jangan menghakimi. Sekali lagi, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau saudara anak raja, jangan minum minuman keras. Dan ini sebenarnya konteksnya sudah jelas. Karena kalau kita baca di Imamat, saya nggak buka lagi ya. Jadi kalau baca di Imamat, ada larangan imam besar tidak boleh minum minuman keras. Imamat 10 kalau nggak salah. Nanti baca di situ ya, cari ayatnya. Atau di Google aja. Jadi imam besar tidak boleh minum minuman keras. Itu ada. Dibilang, bahkan dijelaskan kenapa. Supaya jangan salah ambil keputusan. Maksudnya dalam arti supaya dia tetap bisa membedakan antara benar yang tidak benar. Karena kan tugasnya imam besar adalah mengajarkan. Dan ini bukan cuma perjanjian lama ketika masih ada imam besar. Kalau kita ngomong di perjanjian baru, ini ada. Misalnya di Timotius ya, 1 Timotius pasal 2. Ini kriteria untuk apa? Kriteria untuk pemimpin penilik jemaat. Ya, anggaplah tua-tua jemaat, dan juga untuk apa? Diakon. Di situ dikatakan apa? 1 Timotius 2. Sebentar, coba saya cek lagi. Tapi di sini ada kriteria untuk memilih penilik
jemaat dan ini ya. Oh, 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, serta memberi tumpangan, cara mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan seterusnya. Jadi penilik jemaat tidak boleh peminum. Ayat 8 ya. Demikian juga diaken-diaken. Haruslah orang terhormat, janganlah bercabang lidah, jangan penggemar anggur. Jadi apabila di posisi-posisi pemimpin, jelas Alkitab menuliskan jangan minum anggur. Berarti minuman keras beralkohol ya. Jadi sekali lagi, ini adalah satu aturan apa? Terkait minuman keras ya. Jadi tergantung kepada siapa. Apakah saudara anak raja, seorang pemimpin, jangan minum minuman keras. Tapi kalau bukan, silakan. Kalau lagi dalam kesusahan ya. Cuma hati-hati. Karena selalu ada resikonya. Jadi memang seperti itu. Memang aturan itu tidak selalu sama kepada setiap orang. Aturan kepada imam dan kepada yang bukan imam itu berbeda. Itu bisa baca di Perjanjian Lama ya. Jadi memang tidak selalu aturan itu berlaku sama. Orang yang punya tanggung jawab lebih tinggi, aturannya tentu ada yang lebih tinggi seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin saya sudah lewat waktu, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini sangat bagus sekali. Kita buka Lukas pasal 24. Nah, saya contek biar ingat ayatnya langsung. Oh, Lukas 21 ya. 21 ayat 34. Saya tadi salah sebut terus. Lukas 21 ayat 34. Karena ini bukan cuma tentang masalah anak raja doang. Ini sangat penting. Kita ini lagi membahas seri kita tentang, maksudnya selama ini KPA Online kita bahas tentang akhir zaman. Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nasihat berjaga-jaga ya. Jangan kita minum-minum dalam pesta pora, nanti tiba-tiba hari Tuhan datang dan kita celaka karena kita nggak siap. Sekarang sudah akhir zaman, jadi saudara yang nilai sendiri apakah ayat ini sudah mulai berlaku bagi kita atau tidak. Apabila saudara adalah seorang yang betul-betul menantikan kedatangan Yesus, hindarilah minuman keras. Saya tidak mengatakan minum minuman keras itu dosa. Kalau lagi kesusahan silakan, tapi sekali lagi saudara lihat dan dengan hikmat saudara dan mintal kekuatan kepada Tuhan untuk menguatkan saudara ketika saudara lagi susah, sehingga tidak usah lari kepada minuman keras, tapi lari kepada Tuhan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk bijak dalam menanggapi minuman keras ya Bapa. Berkatilah kami sehingga kami bisa memiliki kekuatan untuk tetap percaya kepadamu karena kami adalah anak raja, supaya kami siap dalam menyambut kedatangan Yesus dan tidak syarat dalam pesta pora, dalam hawa nafsu, tetapi tetap sadar dan memiliki pikiran yang jernih supaya kami bisa tetap saling mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.